usually do? You start to text him even more. You start to ask him, what happened? Please tell me what's going on between us. Maybe something happened to you. Why you so changed? And this is number one thing you should not do, girls. If you're gonna do this, he will feel that you're trying to control him. Oke, ngadepin cowok ghosting. Sebenarnya sih aku udah pernah bahas ya di Instastory sama video yang ini. Aku pernah bahas bagaimana caranya kamu tuh menghadapi kalau misalkan gebetan atau pacar kamu itu ghosting. Ini video khusus cewek ya, bukan untuk cowok. Gini guys, jadi yang pertama-tama, yang sering aku bilang ketika cowok ghosting itu kamu jangan ngapa-ngapain. Jangan nuduh dia macam-macam, jangan ngechat, jangan nelpon, biarin aja. Kalau bisa kamu mute semua sosial medianya. Jadi biar kamu nggak kepikiran dia terus gitu loh. Kalau misalkan dia update story, terus kamu ngeliat, aduh dia ngapain ya, kok dia nggak ngabarin aku lagi. Kamu jangan kayak gitu. Karena ada beberapa alasan kenapa cowok itu ghosting. Aku mau bahas lagi di sini ya. Yang pertama, dia punya masalah di hidupnya. Semua orang itu punya masalah masing-masing guys. Gak semua hal itu harus diceritain. Mau udah pacaran pun menurut aku ya, kita tetap kasih boundaries. Yang ini tuh gak boleh diceritain sama pasangan kita. Walaupun misalkan kalian ada komitmen ya, apalagi dalam PDKT, getting know each other, kamu jangan over sharing. Orang tuh biasanya kalau punya masalah itu beda banget cara ngadepinnya antara cewek dan cowok. Cowok itu, dia gak mau terlihat lemah di depan ceweknya. Ini aku gak soto ya guys, ini berdasarkan pengalaman aku dan dari buku-buku yang telah aku baca, international bestseller book. Selagi masalah itu bisa dia selesaikan sendiri, ya udah, dia fokus dulu menyendiri. Mereka tuh ibarat kayak masuk ke dalam guanya. Jadi nggak boleh ada yang ganggu dia sama sekali. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena kalau misalkan masalah dia udah selesai, dia pasti akan balik lagi ke kamu kok. Dia akan ceritain kalau misalkan dia memang sayang sama kamu ya. Kalau he really that into you. Yang kedua, ini alasannya adalah bisa aja dia bosen. Stop, jangan negative thinking dulu. Kalau dia bosen sama kamu, itu bukan berarti dia nggak cinta lagi sama kamu, bukan ya. Jadi gini, ada masanya orang tuh butuh waktu untuk sendiri. Misalkan kamu terlalu posesif sama dia, apalagi masa PDKT, kamu kayak sering good morning, good night, lagi apa, kamu di mana? Aku nggak suka sih, aku nggak suka banget digituin sumpah. Apakah karena aku orang yang nggak suka chattingan all the time, atau semua orang begini juga? Tiap hari kasih selfie, kasih foto, itu bosen. Jadi kayak nggak ada spesialnya lagi nih. Dia udah hilang rasa penasarannya. Jadi menurut aku you need to stop this. Kamu pergi dulu. Biarkan dia yang menentukan waktunya kapan bisa berinteraksi lagi sama kamu. Tiap hubungan itu pemimpinnya adalah cowok. Kita sebagai cewek, biarkan dia yang memimpin. Yang ketiga, ini biasanya adalah playing game. Aku tahu banget ini permainan cowok-cowok yang sering dimainin. Misalkan dia hilang, dia ghosting. Apakah kamu nyariin dia? Apakah kamu ngejar-ngejar? Kalau misalkan di masa PDKT, misalkan seminggu, 2 minggu nih ya, kamu chattingan, terus tiba-tiba cut. Dia nggak ngechat, dia nggak hubungin, kamu juga jangan. Untuk apa kamu ngejar-ngejar seseorang yang belum tentu dia jadi pasangan kamu? Kalau misalkan kamu ngejar, kamu kemana, apa kabar? Kok tumben nggak ngechat? Aku nggak tahu lagi deh harus ngomong apa sama kalian. Kalau misalkan kamu melakukan itu, kelihatan dong, berarti kamu suka sama dia. You are so into him. Jadi dia kayak nggak perlu ada usaha lagi. Oh, nih cewek ternyata suka sama gue. Ya udahlah, gue nggak perlu usaha lagi buat dapetin hatinya, dia aja udah suka sama gue. Nggak usah lah aku tembak dia, nggak usah jadiin pacar, HTS aja. Udah nyaman kok begini, dia aja udah suka. Kamu mau kayak gitu? Kebahagiaan kamu itu bukan dipatokan dari dia, tapi dari diri kamu sendiri. Mana mahkota kamu? Itu di kepala kamu sendiri. Alasan yang keempat, kalau misalkan kamu tahu hukum alam semesta, masculine dan feminine energy, yang bernama law of polarity itu, yang sering dibahas sama Kak Tresna nih, mungkin dia feminine energy man. Maksudnya apa? Jadi cowok ini tuh kebiasaan dikejar-kejar sama cewek. Treat sama cewek, diajak jalan duluan, di chat duluan, dideketin duluan. Jadi dia merasa kayak, oh yaudah deh, cewek-cewek aja banyak yang ngejar aku, buat apa aku ngejar cewek? Dia nunggu kamu hubungin duluan, dia nunggu kamu ngechat duluan. Enggak sih, he's not worth it. Emang kamu gak mikir jangka panjangnya bagaimana? Misalkan apa-apa keputusan itu selalu di tangan kamu, memimpin keluarga kamu, terus dia apa gunanya jadi sosok laki-laki? Capek sayang, secara jiwa kita dilahirkan perempuan, pengennya dilindungin, diberi kenyamanan sama cowok, diajarin, dibimbing, semandiri-mandiri. Aku ya, aku suka banget dilindungin sama cowok, suka banget dibimbing, diajarin kayak gini loh, aku suka loh. Alasan yang terakhir ini udah pasti tahu ya, mungkin dia ada pilihan lain. Ini kita harus bisa terima dengan lapang dada guys, karena PDKT ini kan masa-masa
ini cocok-cocokan atau enggak nih. Kalau misalkan dia menjauh ya udah, ini wajar banget kok, sakit hati ya pastilah sedih, munafik banget kalau nggak sedih. No question, no begging, no complain, nggak usah. Kalau bisa sih kamu blok aja. Jadi dulu pengalaman aku, cowok itu milih cewek lain ya aku blok, aku pergi, aku ikhlas. Sebulan kemudian dia malah nyariin aku, aneh kan? Emang men always come back ketika kita tuh udah nggak peduli. Masalahnya gini loh, dia udah punya pacar, terus ngapain dia nyariin aku? Spam chat juga, jadi kayak double text gitu loh guys. Kalau di WA, aku blok WA-nya. Gak semua orang ditakdirkan untuk kita ya. Biasanya orang itu hadir ke dalam hidup kamu, mau good relationship atau bad relationship, tetap ucapkan syukur. Aku tahu ini berat, mengucapkan syukur, tapi kalau misalkan kamu bisa bersyukur, akan ada seseorang yang tak terduga tuh di luar ekspektasi kamu, dia bakal datang. Biasanya orang itu memberikan kamu pelajaran dan kamu akan menghargai orang yang baik di depan sana nanti ketika kamu belajar dari pengalaman buruk.